Halo semuanya, selamat datang kembali di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan manga Windbreaker chapter 221. Chapter terbaru ini menjadi titik balik yang sangat penting bagi perkembangan karakter Sakura. Setelah sebelumnya tenggelam dalam rasa bersalah dan kehilangan semangat, akhirnya kali ini ia berhasil bangkit. Bukan hanya itu, seluruh teman-temannya di Furin juga mulai bersatu untuk menghadapi konflik besar yang sudah di depan mata. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan suasana yang masih berada di rumah Sakura. Setelah makan bersama, Momichikawa tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat yang cukup menyentuh. Ia mengatakan bahwa semua orang telah menyelamatkannya dari penyesalan. Karena itulah ia tidak ingin Sakura mengalami hal yang sama di kemudian hari. Ucapan sederhana tersebut langsung membuat suasana menjadi lebih serius. Tidak lama kemudian Sugishita yang baru selesai menghabiskan makanannya meletakkan peralatan makan sambil mengucapkan terima kasih. Namun setelah itu ia langsung menatap Sakura dengan ekspresi dingin. Sugishita mengatakan bahwa sepanjang hari Sakura hanya terus larut dalam kesedihan. Ia terus mengulang-ulang perkataan bahwa Suo sebenarnya bukan bagian dari mereka, atau mungkin semua yang dilakukan Suo hanyalah sebuah kebohongan. Menurut Sugishita, semua itu bukanlah hal yang paling penting saat ini. Ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Lalu ia menunjuk langsung ke arah Nire. Sugishita mengingatkan bahwa Nire berada di sana dalam keadaan terluka karena telah dipukuli dengan sangat parah. Ia bertanya kepada Sakura, bukankah fakta bahwa teman mereka telah diserang sudah menjadi alasan yang cukup untuk bergerak? Sugishita kemudian melanjutkan perkataannya dengan nada yang semakin tegas. Kalau kamu benar-benar mengaku sebagai anggota Furin, mengapa kamu hanya diam di sini? Menurutnya, jika Sakura tetap tidak mau bergerak, maka ia sendiri yang akan pergi. Bahkan jika harus menghadapi semuanya seorang diri, Sugishita tetap akan berangkat. Setelah mengatakan hal tersebut, ia langsung berjalan menuju pintu. Nire yang melihatnya bahkan sempat terkejut dan bertanya apakah Sugishita benar-benar akan pergi sekarang juga. Sebelum keluar, Momichikawa sempat memanggil Sugishita. Ia bertanya bagaimana rasa makanan yang baru saja mereka buat. Sugishita hanya berhenti sebentar lalu menjawab singkat, enak. Setelah itu ia langsung keluar dan menutup pintu. Jawaban yang sangat pendek tetapi cukup menunjukkan bahwa ia sebenarnya menghargai usaha teman-temannya, meskipun tetap mempertahankan sifat dinginnya. Melihat Sugishita benar-benar pergi, Nire hanya bisa menghela nafas. Sementara Momichikawa tersenyum kecil dan berkata bahwa Sugishita memang sama sekali tidak berubah. Di sisi lain, Sakura kembali duduk di meja makan. Ia menyatukan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih atas makanan yang telah disiapkan. Melihat hal itu, Nire tampak sedikit lega. Sakura kemudian mulai makan dengan sangat cepat. Nire langsung mengingatkannya agar tidak terburu-buru karena bisa membuat perutnya sakit. Momichikawa juga ikut bercanda. Ia meminta Sakura menikmati rasa makanannya terlebih dahulu. Sakura akhirnya mengangguk dan mengatakan bahwa masakan itu memang sangat enak. Mendengar pujian tersebut, Momichikawa terlihat sangat puas. Mereka bertiga kemudian menghabiskan makan bersama dalam suasana yang jauh lebih hangat dibanding sebelumnya. Setelah selesai makan, Nire dan Momichikawa bahkan membantu mencuci seluruh peralatan makan. Hal yang menarik adalah pekerjaan rumah yang biasanya tidak pernah dilakukan Sakura justru diselesaikan oleh kedua sahabatnya. Ini menjadi bukti bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kondisi Sakura. Selesai makan, Sakura keluar menuju balkon rumahnya untuk mencari udara segar. Namun di pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai perkataan teman-temannya. Ia kembali mengingat ucapan Sugishita. Kalau kamu mau mengaku sebagai anggota Furin, kalimat tersebut terus terngiang di kepalanya. Sakura sadar bahwa Sugishita selalu menyerang kelemahan seorang secara langsung. Tidak lama kemudian ia juga mengingat ucapan Momichikawa mengenai penyesalan. Perlahan-lahan semua perkataan itu mulai membuka pikirannya. Sakura akhirnya mulai menyadari bahwa terus larut dalam kesedihan tidak akan mengubah apapun. Yang harus ia lakukan sekarang adalah menghadapi kenyataan. Cerita kemudian berpindah ke SMA Furin. Di kelas, Nire sedang berbicara bersama Kiryu, Sugara, dan Anzai. Mereka semua penasaran dengan kondisi Sakura setelah kemarin. Kiryu bertanya apakah Sugishita membuat masalah saat menemui Sakura. Sugara bahkan bercanda, jangan-jangan Sugishita malah memukul Sakura. Anzai juga heran mengapa Sugishita sampai rela datang mengunjungi rumah Sakura. Nire hanya tersenyum canggung mendengar berbagai dugaan tersebut. Menurutnya, kenyataannya terjadi justru berbeda.
Ia mengatakan bahwa berkat Sugishita dan Momijikawa, kondisi Sakura kini jauh lebih baik. Semua orang langsung terkejut mendengarnya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Sakura akhirnya akan kembali masuk sekolah hari ini. Tepat saat mereka sedang berbicara, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Semua murid langsung menoleh ke arah pintu dan di sanalah Sakura berdiri. Dengan wajah yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya, ia masuk ke kelas sambil mengucapkan selamat pagi. Seluruh teman-temannya langsung membalas salam tersebut dengan penuh semangat. Anzai bahkan sempat bercanda karena mengira Sakura sengaja membolos sehari sebelumnya. Suasana kelas yang tadinya penuh kekhawatiran kini berubah menjadi jauh lebih ceria. Sakura kemudian meminta maaf karena telah membuat semua orang khawatir. Ia juga mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan makanan yang telah diberikan. Teman-temannya langsung mengatakan bahwa hal itu bukan masalah. Bahkan salah satu murid bercanda meminta Sakura mentraktir mereka lain kali. Momen sederhana ini benar-benar menunjukkan betapa hangatnya hubungan seluruh anggota Furin. Namun bagian paling penting dari chapter ini akhirnya tiba. Sakura mengatakan bahwa semalaman ia terus memikirkan semuanya. Dan kini ia telah mengambil keputusan, ia harus menemui Suo. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah merasa tenang sebelum mendengar kebenaran secara langsung dari mulut Suo sendiri. Selain itu masih ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Orang yang telah melukai Mirei harus menerima balasan yang setimpal. Begitu mendengar perkataan Sakura, Sugishita langsung memberikan komentar khasnya. Ia mengatakan bahwa untuk ukuran seseorang yang tadi seperti serangga, Sakura sekarang berbicara terlalu percaya diri. Sugishita juga mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah mengatakan akan pergi sendirian. Namun kali ini Mirei langsung menyela. Ia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk pergi sendiri. Mereka semua bisa berangkat bersama. Bahkan mereka siap menghajar musuh yang telah menyakiti teman mereka. Perkataan tersebut langsung disambut seluruh isi kelas. Semua murid Furin mulai meneriakkan dukungan. Mereka sepakat akan bergerak bersama. Tidak ada lagi yang akan bertarung sendirian. Melihat seluruh teman-temannya berdiri di belakangnya, Sakura akhirnya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar kembali mendapatkan semangatnya. Tanpa ragu, Sakura kemudian meneriakkan ajakan kepada seluruh teman-temannya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Dan sampai disinilah chapter 221 resmi berakhir. Chapter kali ini bukan menghadirkan pertarungan besar, melainkan menjadi fondasi emosional sebelum konflik utama dimulai. Perkembangan karakter Sakura terasa sangat kuat. Ia berhasil keluar dari rasa bersalah dan kembali mengingat alasan mengapa dirinya menjadi bagian dari Furin. Di sisi lain, kekompakan seluruh anggota Furin juga semakin terlihat jelas. Mereka bukan hanya sekumpulan siswa kuat, tapi benar-benar sebuah keluarga yang siap saling melindungi. Jika melihat akhir chapter ini, kemungkinan besar pada chapter berikutnya kita akan memasuki awal konfrontasi besar dengan pihak lawan. Pertemuan antara Sakura dan Suo sudah semakin dekat, dan besar kemungkinan kita juga akan mengetahui kebenaran yang selama ini masih disembunyikan. Kalau prediksi itu benar, maka chapter berikutnya berpotensi menjadi salah satu chapter paling menegangkan dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sakura dan teman-temannya akan berhasil menemukan Suo? Atau justru mereka akan menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari dugaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati pembahasan ini. Subscribe agar tidak ketinggalan update manga Windbreaker setiap minggunya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya selalu menjadi yang pertama mengetahui chapter terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.